Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang berjumpa dengan kalian hari ini. Pastinya kalian sedang siap-siap mau sekolah online, bukan? Ya, sebelum kita memulai sekolah online kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan bersama-sama memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang memampukan kami untuk dapat bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan kami akan melakukan kegiatan-kegiatan hari ini. Bapa, pagi ini kami hendak belajar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk memahami perkataan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, siapa yang suka marah-marah atau suka musuhan atau suka diem-dieman sama teman, sama adik atau kakak? Ya, coba cunga-cunga-cung. Enggak dong ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 30. Yuk kita buka Amsal 3 ayat 30. Sudah siap? Ibu akan bacakan kepada kalian. Anak-anak juga boleh ikut baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Amsal 3 ayat 30 mengajarkan kepada kita hal untuk tidak bertengkar semena-mena atau bertengkar tidak semena-mena. Nah, ada 3 kata kunci yang ibu mau bagikan pada anak-anak pagi ini supaya kita semua mau mengingat bahwa di dalam Amsal 3 ayat 30 itu ada kata-kata bertengkar, ada kata-kata tidak semena-mena, dan juga ada kata-kata tidak berbuat jahat. Nah, anak-anak, apa sih pengertian bertengkar? Pastinya kalian tahu ya, kalau bertengkar itu biasanya musuhan, ya, marahan, bahkan tidak saling menegur. Ayo, siapa yang suka musuhan, marahan, tidak saling menegur? Nah, dalam Amsal 3 ini ayat 30, kita diajarkan untuk tidak melakukan hal itu. Kata kunci kedua adalah tidak semena-mena. Maksudnya adalah kita tidak boleh marahan atau musuhan atau tidak saling tegur tanpa alasan. Masa teman kita atau adik kakak kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kita musuhin ya, atau kita marahin, atau kita gak mau tegur sapa. Kata kunci ketiga adalah tidak berbuat jahat. Anak-anak pasti tahu dong, tindakan tidak berbuat jahat itu apa saja. Kita harus ramah, kita harus melakukan hal yang baik, kita harus banyak tersenyum, dan kita harus juga berpikir positif. Apa yang harus kita lakukan ya supaya kita dapat menjalankan Amsal 3 ayat 30? Ibu kasih tips nih. Tipsnya adalah kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kalau kita melihat ada pensil baru, ada bolpen baru, ada buku baru yang tergeletak di mana saja dan bukan milik kita, nah kita tidak boleh mengambilnya dan kita tidak boleh menginginkannya karena itu bukan milik kita. Tips yang kedua adalah jangan bertengkar hanya karena salah paham. Misalkan nih, contohnya
kalian sudah berjanji mau bermain bersama adik dan kakak. Lalu kalian mengatur, kita pertama-tama kita mau main sepeda dulu ya. Sesudah itu baru kita main PlayStation misalnya. Dan adik kita yang masih kecil, dia kurang paham, yang dia dengar cuma PlayStation. Wah, kita main PlayStation, langsung dia ambil PlayStation-nya, dia langsung main. Lalu kalian jadi kesal, aduh gimana sih, kan harusnya mainnya kan sepeda dulu. Nah, kita jangan langsung marah-marah hanya karena kesalahpahaman. Mungkin adik kita salah paham, dia pikir main PlayStation dulu baru sepeda, karena yang dia dengar adalah kata-kata terakhir, yaitu main game atau main PlayStation. Ya, dia tidak memperhatikan kata-kata awalnya, yaitu bermain sepeda. Nah, hal-hal demikian kita harus bisa toleransi. Kita tidak perlu langsung marah-marah atau langsung musuhan, nih nggak asik nih. Nah, kita tidak usah ngomong seperti itu. Kita harus memahami, kita bisa ngomong baik-baik daripada kita marah-marah. Tips yang ketiga adalah kita tidak boleh mengeluh atau kita tidak boleh menuduh. Contohnya adalah pada saat kita sedang bermain bersama-sama dengan adik dan kakak di rumah, lalu tiba-tiba mainan kita patah. Ya, tidak sengaja, dan kita tidak tahu siapa yang mematahkannya, karena kan lagi asik main tuh. Lalu kita ngomong deh sama orang tua, mah itu ya si kakak matahin mainan. Nah, itu namanya kita menuduh. Apakah kakak mematahkan mainannya? Tidak tahu, mungkin saja secara tidak sengaja terinjak, bahkan oleh diri kita sendiri atau oleh kakak dan adik kita. Jadi kita tidak boleh menuduh tanpa alasan. Satu tips terakhir dari ibu. Tips ini luar biasa. Nah, tips yang keempat adalah tips yang kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini mengajar kepada kita dua hukum kasih. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang pertama ini, apabila kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, maka tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Dan hukum kasih yang kedua, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau anak-anak bisa menjalankan dua hukum kasih ini dalam kehidupan anak-anak setiap hari, pastinya kehidupan itu menjadi indah sekali. Karena kita tidak marah-marah, apalagi kita marah-marah tidak semena-mena. Kita tidak bertengkar. Yang ada adalah kita hidup damai, penuh cinta kasih bersama-sama dengan keluarga kita dan teman-teman kita. Yuk anak-anak, kita berjanji ya, mulai dari sekarang kita akan menjalankan Amsal 3:30, yaitu janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak bertengkar dengan semena-mena dengan teman-teman kami, keluarga kami, sehingga kami juga mau untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Impact Kids hari ini. Sampai jumpa dengan Ibu di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.